Saudara-saudara, hari ini saya mau baca kitab suci dengan semua anak-anak pemuda remaja, Mazmur ke-8. Di mana Mazmur? Di depannya Kejadian. Di mana Mazmur? Sebelumnya Kejadian. Ada indeks di situ ya. Saya tidak mau kasih tahu halaman ke berapa ratus, berapa puluh, berapa. Tidak. Karena itu membuat saudara menjadi malas. Tapi saya minta saudara baca sendiri, cari sendiri. Mazmur 8 yang sudah dapat, angkat tangan. Yang belum, angkat tangan. Yang tidak ada tangan, angkat tangan. Mazmur 8, mari kita mendengar saya membaca. Untuk pemimpin biduan menurut lagu titik Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Saudara tahu Mazmur ini sudah berapa lama? 3.000 tahun. Ini ditulis 3.000 tahun yang lalu. Ditulis lebih 1.000 tahun kuno dari zaman Yesus. Ditulis oleh seorang raja yang dari kecil dicintai Tuhan, dan waktu dipanggil menjadi raja, diurapi oleh Nabi Samuel, dia masih anak-anak. Dan raja itu namanya siapa? Daud. Ini adalah tulisan dari Raja Daud. Raja Daud menulis banyak mazmur. Karena apa? Dia seorang dekat kepada Tuhan. Dan seorang suka memuji Tuhan. Dia selalu bermazmur. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak muda yang mempunyai kebiasaan seperti ini sangat-sangat indah sekali. Ada anak muda yang suka cerewet. Suka bicara kotor. Suka memarah-marahi orang. Suka kritik-kritik. Suka bikin rumor, suka bicara tentang kejelekan orang lain. Tetapi ada anak muda yang berjanji kepada mulutnya. Mulut saya dicipta oleh Tuhan. Dan mulut ini tidak boleh sembarangan bicara. Mulut ini harus dipakai dengan baik. Kalau tangan dipakai dengan baik, bisa menolong banyak orang. Kalau tangan dipakai dengan baik, bisa bekerja banyak pekerjaan yang indah sekali.
Kalau tangan dipakai dengan baik, bisa rajin, bisa cari makan, bisa menjadi penolong orang lain. Demikian, mulut adalah salah satu anggota tubuh yang paling repot. Karena pekerjaannya banyak sekali. Mata untuk apa? Telinga untuk apa? Mulut untuk apa? Makan ya. Baru makan langsung ingat ya. Mulut untuk makan. Mulut untuk bicara. Mulut untuk apa lagi? Berdoa. Mulut untuk apa? Untuk napas kalau hidungnya buntu. Betul enggak? Pakai mulut untuk boleh bernapas. Mulut pekerjaan yang paling banyak. Mulut bisa nyanyi, mulut bisa puji Tuhan, mulut bisa kutuk orang lain, mulut bisa marah-marah orang lain, mulut bisa bicara hal-hal yang paling penting, mulut bisa bercerita, mulut bukan hanya untuk makan dan minum, mulut pekerjaan paling banyak, tapi cuma satu. Mata kerjaan cuma satu, tapi dua. Mata pekerjaannya apa? Lihat. Tapi berapa? Dua. Kuping pekerjaannya apa? Dengar. Tetapi dua. Mulut pekerjaannya apa? Ya makan, ya minum, ya napas, ya ini, ya itu. Berapa? Satu. Dan anak-anak yang dari muda berjanji saya harus baik-baik memakai mulut. Itu orang yang seumur hidup diberkati oleh Tuhan. Di dalam surat Yakobus dikatakan jikalau seseorang bisa menahan lidah, bisa menguasai mulutnya, orang itu orang sempurna. Saudara-saudara coba bayangkan ya, berapa kalimat yang kau katakan seumur hidup. Selama engkau mulai daripada bisa bicara sampai hari ini, engkau sudah berkata ratusan, ribuan kalimat. Ma, atau engkau sebut, ma, saya mau makan. Engkau pakai mulut. Waktu dikasih makan, pakai mulut. Engkau sering pakai mulut. Tapi mulut yang kau pakai untuk apa? Kata-kata yang kau katakan, kata macam apa? Engkau berkata-kata kepada siapa? Isi dari katamu, kalimatnya apa? Ini semua soal yang lain. Pokoknya how to use my mouth. How to use my mouth. When I open my mouth, I speak something. Why I speak? I speak to whom? What do I speak? What is the content of my speech? Saudara-saudara, mulut ini dipergunakan. Mulut berbicara. Dan mulut ini kalau dikuasai baik-baik, saya tidak akan mengatakan hal yang tidak berguna. Saya tidak akan mengatakan hal yang mempermalukan nama Tuhan. Saya tidak akan memakai kalimat-kalimat yang merugikan orang lain. Saya tidak akan mengatakan kalimat yang tidak benar. Saya tidak akan menipu orang lain. Saya tidak akan menghina orang lain dengan kalimat. Kalau mulut ini dipakai baik-baik. Dan engkau bisa menguasainya. Menguasai mulutmu, menguasai bibirmu, menguasai lidahmu. Alkitab mengatakan orang itu orang sempurna. Apa sih sempurna? Yaitu tidak ada bercacat celah. Tidak mempunyai kerusakan apapun. Seluruhnya itu baik. Seluruhnya itu utuh. Itu namanya sempurna. Maukah kita menjadi manusia sempurna? Mau tidak? Atau kita mau menjadi manusia rusak? Mau menjadi manusia rusak atau menjadi manusia sempurna? Semua menjawab. Kalau engkau mau menjadi manusia sempurna, Alkitab mengatakan pelihara lidahmu. Pelihara mulutmu. Kuasai dia. Sehingga dia tidak sembarang bicara hal yang tidak benar. Yang tidak bisa dibuktikan, jangan bicara. Yang tidak membangun orang lain, jangan bicara. Yang tidak jujur, jangan bicara.
Yang tidak bersih, jangan bicara. Yang tidak beres, jangan bicara. Janji sama mulut. I want to promise with my mouth. My mouth should not speak something wrong, something mistake, something harmful to people, something cheating others, something lie, something not true. Kalau engkau sudah janji, maka engkau mulai mempunyai kekuatan untuk menguasai mulut sendiri. Waktu satu kalimat yang tidak beres mau keluar, ingat, aku sudah janji sama mulutku. Aku sudah berkata kepada Tuhan, aku menahan mulutku. Dan saudara-saudara, di antara begitu banyak orang yang mencintai Tuhan, mereka mempunyai persamaan satu, yaitu mulut mereka selalu dipakai hanya untuk memuliakan Tuhan. Mulut mereka selalu dipakai hanya memuji Tuhan, menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan. Sesuatu yang indah dari Tuhan. Tuhan, aku memuliakan namamu. Tetapi bagaimanakah bisa memuliakan nama Tuhan kecuali engkau selalu sadar anugerah Tuhan. Selalu sadar pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, ada orang yang masuk ke dalam satu ruangan. Oh, ruangan. Terus pikir. Ada masuk satu ruangan. Oh, kok bagus ya ruangan ini. Kenapa bisa bagus ya? Yang membuat ruangan ini pasti pinter sekali. Lalu dia mulai memikirkan pinternya di mana ya? Kenapa ruangan ini enak sekali ya? Kadang-kadang engkau ke satu tempat rasanya sumpah tak enak. Ada nggak? Ada pengalaman ini? Kadang engkau ke satu tempat rasa enak, luar biasa senangnya. Ada tidak? Waktu engkau bisa menemukan perbedaan, berarti engkau mempunyai bijaksana. Dan orang yang sama-sama ditaruh di dalam alam semesta. Karena manusia sama-sama dicipta oleh Tuhan. Dan sama-sama dicipta Tuhan di dalam alam semesta yang juga dicipta oleh Tuhan. Tuhan menciptakan alam semesta. Lalu Tuhan menciptakan manusia ditaruh di dalam alam semesta. Saya ada di mana? Alam semesta. Kamu ada di mana? Alam semesta. Siapa yang menciptakan saya? Tuhan. Siapa yang menciptakan kamu? Tuhan. Siapa yang menciptakan alam semesta? Tuhan. Tuhan menciptakan aku. Tuhan menciptakan kamu. Tuhan menciptakan alam semesta. Dan Tuhan menaruh kita di dalam alam semesta. Lalu yang di dalam alam semesta, selain manusia, masih ada kucing, masih ada anjing, masih ada bebek, masih ada ayam, masih ada kuda, masih ada sapi, masih ada kecoa, masih ada tikus, masih ada cicak, masih ada semut, masih ada ini, itu, ini. Banyak luar biasa. Tetapi saya mau tanya, hanya satu macam orang. Di dalam alam semesta, dia bukan hanya lihat kanan, kiri, depan, belakang. Akhirnya dia melihat ada yang di belakang kanan, belakang kiri, belakang depan, belakang atas, di belakang bawah. Siapa itu? Di belakang kanan, belakang kiri, di belakang atas, belakang bawah. Ada yang dilihat. Siapa yang bisa melihat ke dunia yang tidak kelihatan? Bisa ke kuda melihat di luar kanan masih ada sesuatu? Di belakang kiri masih ada sesuatu? Di atasnya atas masih ada sesuatu? Di bawah masih ada sesuatu? Tidak bisa. Kuda tidak bisa lihat, sapi tidak bisa lihat. Tapi ada satu macam makhluk, dia bisa lihat melebihi yang dia lihat. Melebihi yang kelihatan. Dia menembusi kepada yang tidak kelihatan. Dia menembusi yang tidak nyata. Dan yang bisa melihat segala sesuatu di luar yang bisa dilihat. Itu hidup macam siapa? Hah? Nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Mau tahu? Siapa yang bisa lihat di sebelah kanan masih ada. Kiri ada. Atas masih ada. Belakang ada. Bawah ada. Depan ada. Itu macam yang bisa lihat semua ini. Itu namanya manusia. Manusia satu-satunya
yang dengan matanya bisa melihat tembusi semua. Bahkan yang belum bisa dilihat oleh mata pun dia akan mau tahu. Nah, ini tidak ada pada binatang-binatang yang lain. Binatang-binatang kalau dikasih makanan, dia makan. Sudah selesai dia pergi. Dia ada pikir lain. Kalau dia sudah dewasa, dia ingin menikah. Dia pakai bahasa, saya mau kawin. Begitu ya. Dia bicara tentang bahasa binatang. Nah dia sesudah kawin, sudah. Dia ada pikir lain. Tapi manusia mau pikir. Pikir apa ya? Setelah saya besar, saya jadi apa? Saya mau sekolah supaya mengetahui lebih banyak. Saya ingin mengetahui di belakangnya matahari masih ada bintang lain. Belakangnya bintang lain, masih ada lain. Bagaimana ya kalau satu hari bisa ke situ? Tidak ada binatang pikir seperti ini. Satu-satunya makhluk memikirkan semua yang begitu luas, yang menembus yang kelihatan. Mau pergi yang lebih jauh, mengerti yang lebih banyak. Ini cuma satu macam makhluk. Siapa namanya? Manusia. Engkau pernah pikirkan di atas langit masih ada? Langit punya atas itu apa? Pernah pikir? Langit tidak ada batas. Kalau ada batas, di luar batas itu apa? Bolehkah kita pakai kapal terbang sampai di batasnya langit, lalu lubang keluar lagi. Kalau keluar apa lagi? Ini semua pemikiran-pemikiran tidak pernah ada pada binatang lain, hanya pada manusia. Dan di dalam Mazmur ini kita melihat dua hal. Daud yang pakai mulut untuk mau mengutarakan sesuatu yang berharga. Dia mengatakan kalimat yang ajaib sekali. Aku lihat ke atas langit. Aku menemukan matahari, bulan, bintang-bintang yang kau ciptakan. Wow, kau itu siapa? Siapa? Kau itu siapa? Matahari, bintang-bintang, dan bulan yang kau ciptakan. Kau itu siapa? 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 Kenapa takut? Jawab. Berani sedikit. Yang kau ciptakan. Siapa? Oh Tuhan. Kau ciptakan semua ini. Semua ini saya lihat. Cuma kau saya tak lihat. Dia bintang bisa? Dia bulan bisa? Dia matahari bisa? Lihat Tuhan bisa? Tidak bisa ya. Makanya tidak ada Tuhan. Ada Tuhan tidak? Di mana? Di kantong? Tidak ada. Di mana? Di pakaian? Tidak ada. Di laci? Tidak ada. Aku melihat matahari. Aku melihat bintang. Aku melihat bulan. Aku melihat segala sesuatu yang kau ciptakan ini. Tapi kau di mana? Saudara-saudara, ini semua ayat kalau ditelusuri, kalau dimengerti, dalam luar biasa. I see what you created. And I see without seeing with my eyes. You are the creator. Aku melihat apa yang kau cipta. Dan aku melihat yang tidak bisa dilihat. Kau sang pencipta. Itu namanya iman. Saudara, setiap tahun kita iman, pengetahuan, dan pelayanan. Ingat ya, iman. Aku sekarang melihat. Sudah aku melihat. Aku menemukan sesuatu yang tidak bisa saya lihat. Justru itulah yang mencipta segala sesuatu. Jadi tahun mengatakan, I see all your creation. I see all you put there. Sun, moon, stars. I see all these things. All you have created. Saya telah melihat semua yang kau ciptakan. Tetapi kau yang menciptakan, saya tidak lihat. Saya tidak lihat engkau. Tapi saya tahu ini kau ciptakan. Nah kau yang cipta tidak dilihat. Yang kau cipta bisa dilihat. Kenapa mau percaya yang tidak bisa lihat? Yang tidak bisa lihat, tidak usah percaya. Hanya yang bisa lihat, yang dipercaya. Kalau saya tidak lihat, saya tidak percaya. Kalau saya lihat, baru saya percaya. Betul tak?
Jawab. Kalimat ini yang saya lihat, saya percaya. Yang saya tidak lihat, saya tidak percaya. Karena yang kau cipta, saya sudah lihat. Maka saya percaya ciptaan. Tapi yang mencipta, saya tidak lihat. Maka saya tidak percaya ada Tuhan Allah. Betul enggak? Betul? Enggak. Enggak, betul. Betul enggak? Enggak betul. Yang kau cipta, saya lihat. Yang cipta, saya tidak lihat. Maka saya percaya pada ciptaan. Saya tidak percaya sang pencipta. Saudara-saudara, anak saya yang paling besar sekarang sudah umurnya 39. Karena saya sudah 72. Satu kali dia lihat foto album papa nikah. Pasti papa nikah sama mama kan. Masa papa nikah sama orang lain? Papa nikah sama mama. Papa, dia baca terus lihat foto saya. Waktu itu saya masih ganteng sekali. Karena masuk umur 31. Nyonya saya cantik sekali. Terus anak saya waktu itu umur 5. Pak, ini foto ya? Foto nikah ya? Iya. Tuh papa bagus loh. Mama cantik loh. Dia terus cari terus. Albumnya 2 tebal sekali. Waktu saya nikah yang hadir 1.200 orang. Karena waktu itu saya sudah terkenal. Maka kamu mesti jadi orang terkenal. Nanti yang hadir banyak. Kalau engkau tidak pernah bantu orang, tidak pernah tolong orang, tidak pernah berkati orang lain, tidak pernah dipakai Tuhan. Waktu nikah sama kamu sama nyonya 2 orang saja. Kalau dia lihat, oh, paman itu ada. AI itu ada. Dia cari-cari. Sudah cari banyak orang saya kenal, dia kenal. Orang gereja dia temukan semua, sudah temukan semua. Terus dia mengatakan, apa jahat ya? Loh, sudah lihat foto papa nikah kok jadi papa jahat sih? Saya, apa? Ngomong apa? Papa jahat. Dia marah. Terus saya panggil sini. Kenapa kamu bilang papa jahat? Papa ya nangis. Anak kecil kalau nangis kasihan kan ya? Sudah mukanya lucu-lucu ada air matanya. Saya bawa dia sini. Jangan nangis. Kenapa? Papa jahat. Kenapa papa jahat? Pokoknya jahat. Pokoknya jahat. Kenapa kamu bilang papa pokoknya jahat? Pokoknya papa jahat. Sudah marah keras. Terus saya coba menenangkan dia. Coba bicara sama papa. Kenapa papa jahat? Dan dia, papa ya. Turun. Wah, nangis sedih sekali. Papa ya. Saya bilang, kenapa kamu bilang papa jahat? Papa undang paman ini, papa undang anti itu, papa undang kakak ini. Kenapa tidak undang saya nih? Kenapa papa tidak undang saya? Saya juga mau lihat papa nikah. Terus saya bilang, cilaka. Kalau saya nikah, undang anak saya ikut jadi apa? Ini anak dari mana? Betul nggak? Kenapa dia marah? Karena waktu saya nikah dia tidak ada, maka dia marah. Kenapa dia ikut? Karena ia ingin melihat papa kalau nikah bagaimana. Tapi itu tidak mungkin. Karena apa? Yang nikah belum melahirkan anak. Anak mau ikut pernikahan itu kan lucu sekali. Sudah ngerti? Saya tanya. Sudah ngerti? Ngerti apa? Enak aja ngerti. Ditanya ngerti apa? Hah? Saya tanya lagi. Sudah ngerti? Ngerti apa? Nah, saudara tidak menemukan ya apa yang saya mau khotbahkan. Waktu saya nikah, anak saya tidak boleh ada. Karena waktu itu yang ada adalah saya. Yang tidak ada adalah dia. Lalu melalui pernikahan akan melahirkan sesuatu yang disebut
sebagai anak. Waktu pernikahan tidak boleh anak itu sudah berada. Nah saudara-saudara, sekarang saya mau tanya. Waktu menciptakan segala sesuatu, Allah itu sudah ada. Tapi yang dicipta belum ada. Sampai setelah Allah mengatakan, saya akan menciptakan. Sudah menciptakan semua. Akhirnya Allah menciptakan manusia. Lalu manusia mengatakan, saya telah melihat semua yang dicipta. Semua yang dicipta saya itu lihat. Tetapi saya tidak lihat yang mencipta. Justru yang mencipta tidak boleh dilihat. Karena dia bukan materi. Kalau saya menciptakan mikrofon. Saya sendiri mikrofon apa bukan? Jawab. Dengar khotbah saya tidak boleh mikir loh. Ya. Mesti mikir. Kalau anak pinter kan. Kalau kamu anak yang tidak mau pikir. Ikut kebaktian saya capek. Kalau saya mikir senang. Kalau saya mikrofon saya cipta. Saya sendiri mikrofon bukan. Kalau saya bikin meja, saya sendiri meja bukan. Kalau saya bikin sepeda, saya sendiri sepeda bukan. Yang bikin sepeda, bukan sepeda. Yang bikin meja, bukan meja. Yang bikin buku, bukan buku semua. Yang bikin sepeda, bukan sepeda. Yang bikin buku, bukan buku. Yang bikin mikrofon, bukan mikrofon. Allah mencipta segala sesuatu. Maka Allah sendiri bukan segala sesuatu. Allah menciptakan materi. Maka Allah sendiri bukan materi. Allah menciptakan alam semesta. Allah bukan alam semesta. Dengan demikian maka kita melihat semua yang diciptakan oleh Tuhan. Tapi kita tidak mungkin melihat Tuhan yang mencipta segala sesuatu. Ngerti? Sudah ngerti? Saya tanya lagi. Ngerti apa? Ya itu. Ngerti itu. Itu apa? Ya itu. Saudara-saudara. Maka Daud mengatakan. Aku melihat segala sesuatu yang kau ciptakan. Aku melihat matahari yang kau ciptakan. Aku melihat bulan yang kau ciptakan. Aku melihat bintang-bintang yang kau ciptakan. Yang kau atur, kau taruh di dalam seluruh alam semesta. Sudah melihat, tapi tidak melihat Allah kan? Karena Allah lebih tinggi dari segala sesuatu yang diciptakan. Allah bukan materi. Allah bukan yang diciptakan. Maka yang diciptakan bisa dilihat. Yang menciptakan tidak bisa melihat. Seperti engkau bilang, saya lihat ini adalah satu foto. Kenapa yang foto tidak di dalam? Justru yang foto tidak di dalam. Baru foto itu bisa difoto, baru terjadi. Nah ini adalah menurut keadaan normal. Yang foto, ceret, dia sendiri tidak di dalam. Karena dia yang foto. Allah menciptakan segala sesuatu. Maka Allah tidak kelihatan. Itu adalah sesuatu yang wajar. Saudara-saudara. Dan dia mengatakan, when I see the sun, the moon and the stars, all you have created. Lalu aku melihat kembali lagi. Besarnya matahari. Besarnya bulan. Besarnya. Banyak bintang-bintang. Begitu banyak. Saudara, siapakah yang bisa menghitung berapa banyak bintang ada di dalam alam semesta? Berapa banyak? Ribuan. 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 Ya, jadi ribuan. Ribuan? Bintang berapa banyak? Saudara tahu berapa banyak? No one knows. No one knows. Bukan berapa ribu. Berapa puluh ribu. Bukan berapa puluh ribu. Berapa ratus ribu. Bukan berapa ratus ribu. Berapa juta. Bukan berapa juta. Berapa puluh juta. Bukan berapa puluh juta. Berapa ratus juta. Bukan berapa ratus juta. Berapa triliun. Saudara-saudara, tidak ada satu orang bisa memberitahu kepada engkau berapa banyak bintang di angkasa. Karena di dalam Milky Way, di dalam galaksi, di dalam seluruh solar system,
Dan di dalam seluruh alam semesta, tidak ada orang bisa hitung berapa banyak. Besarnya. Saudara tahu kalau sekarang kita lari, satu orang bisa lari 1 jam 20 kilometer, lumayan. Kalau bisa lari 30 meter, cepat. Tetapi binatang yang namanya cheetah, CHEETAH, itu binatang yang paling cepat di dunia. Bisa lari 1 jam lebih 100 kilometer. Lebih 2 kali cepat dari kijang. Apalagi bebek. Lari cepat luar biasa. Saudara-saudara. Dan saya kasih tahu ya. Suara lebih cepat dari binatang. Suara. Halo. Lalu dia pergi. Di tempat yang jauh dia kata, halo. Lebih jauh lagi. Halo. Lebih jauh. Halo. Saudara siapa yang tahu? Coba kasih tahu saya. Suara manusia atau suara apapun kecepatannya 1 detik. Berapa jarak? Siapa yang tahu angkat tangan? Saya mau tanya di sini anak pintar yang mana? Ayo. Dulu saya umur kamu semua saya hafal. Kamu sekarang sudah umur 19, 20 belum bisa hafal. Siapa yang tahu coba angkat tangan? Nggak ada yang tahu. Coba berdiri. Berapa? Hah? 300 meter. Kepelanan sedikit. 340 meter. Ya. Ini tepuk tangan untuk dia atau saya? Kalau engkau tepuk tangan kepada dia, itu sudah salah 300 meter. Bukan 340 meter. Engkau tidak tepuk tangan untuk dirimu. Karena engkau apapun dah tahu. Dari yang salah pun ditepuki tangan. Saudara-saudara, saya tanya lagi. Terang sama suara cepat mana? Wah, terang-terangan ya. Siapa tahu terang 1 detik cepatnya berapa? Siapa tahu? Hah? Yang tahu jawab angkat tangan. Siapa yang tahu terang 1 detik berapa jarak? Yang tahu angkat tangan. Sekarang ketakutan ya. Oke, berdiri. Berapa? Kok dua-dua duduk? Ayo, sekali lagi. Yang tadi angkat tangan berapa? 300.000 meter. Hah? 300.000 kilometer. Jadi kalau umpama terang itu bisa keliling dunia. Padahal terang itu lurus. Adakah engkau lihat terang nyek, bengkok ini? Tidak ada ya. Terang kalau umpama cepatnya. 1 detik boleh keliling dunia 7,5 kali. Karena dunia itu 1 putar itu 40.000 kilometer. 300.000 kilometer berarti 7,5 kali perpanjangan. Dan dari terang cahayanya matahari ke dunia berapa lama? Siapa tahu? Angkat tangan. Siapa? Hah? 8 kilo. Keras sedikit. 8 menit kira-kira lebih 15 atau 17 detik. Ya. Jadi dari matahari terangnya sampai di bumi perlu 8 menit 17 detik. Kenapa? Karena matahari jauhnya dari bumi rata-rata 150 juta kilometer jauhnya. Putar bumi dari sini ke Amerika balik lagi cuma 40.000 kilometer. Tapi matahari sampai bumi 150 juta kilometer. Maka kalau matahari bersinar, kita tunggu sinarnya datang, mesti tunggu 8 menit lebih. Maksudnya apa?
Kalau sekarang engkau, matahari bersinar, engkau sedang melihat sinar matahari yang dilancarkan dari 8 menit lebih dulu. Kalau sekarang matahari sudah tidak ada lagi, sudah hancur, engkau tetap bisa melihat sinarnya 8 menit lebih. Tapi saudara tahu tidak, 8 menit lebih sudah 150 juta kilometer. Galaksi, Silkenfeld, dan seluruh alam semesta. Itu berpuluh-puluh, ratus ribu tahun cahaya. Jadi tidak ada orang bisa hitung. Nah di sini Daud pada satu malam dia berada di atap. Dia tidak tidur. Dia jalan-jalan. Lalu dia melihat ke atas. Waktu dia lihat ke atas, itu dia merasa matahari, bulan, bintang-bintang, wah, begitu besar. Saudara tahu tidak matahari sama bumi besar mana? Lu gak tahu, sudah ukur. Siapa yang kasih tahu? Gurumu. Matahari besarnya kira-kira 1.300.000 kali lipat ganda dari berbumi. Jadi kalau matahari besarnya seperti piring, bumi seperti pucuknya jarum. Jangan sombong ya. Seluruh dunia dikumpulkan. Tuhan bilang cuma pucuknya jarum saja. Jangan sombong. Seluruh dunia besarnya 1/1,3 juta matahari. Kecil sekali. Dan Tuhan melihat, siapa sih kamu? Di atas bumi ini ada orang namanya Stephen Tong. Stephen Tong itu apa? Di atap pucuk jarum ada begitu banyak miliar manusia. Hanya satunya. Tetapi Daud mengatakan, when I see the sun, the moon and all the stars which you have made. Lalu jawaban sesudah itu dia mendapatkan satu kesimpulan. Setelah dia melihat matahari. Sebentar ya. Mungkin yang lebih gitulah. Setelah lihat matahari, ini titiknya di sini. Tapi gambarnya tidak. Oke, saya gambar. Dia melihat matahari, dia melihat bintang, dia melihat bulan. Semua dia lihat. Lalu dia melihat kembali ke bumi ini. Saya ini siapa? Saya ini hanya seorang manusia yang kecil sekali. Kalau matahari. Wah, kalau bumi cuma satu gini, cungkil balik mati dia. Saya kecil sekali. Di atas bumi ini ada seorang namanya Stephen Tong. Ini begitu kecil sekali. Dan matahari lebih besar dari kita 1,3 juta. Kita ini kecil sekali. Nah, saya mau tanya apa? Siapa sih ini? Who is man? What is man? Manusia sombong. Saya manusia. Coba banding sama segala sesuatu yang diciptakan dari Tuhan. Lah engkau baru tahu berapa kecil, berapa hina, berapa remeh, berapa kerdil adanya engkau. Saudara-saudara, inilah manusia yang begitu kecil, tapi inilah satu-satunya makhluk yang berani mengatakan, Tuhan, saya melawan engkau. Manusia adalah satu-satu makhluk yang dicipta menurut peta teladan Tuhan. Dan satu-satunya makhluk yang tidak mengenal diri. Satu-satunya makhluk yang berani melawan Tuhan. Karena manusia begitu kecil dan begitu berani melawan Tuhan. Tuhan mestinya buang kita ke dalam neraka. Biar dibakar habis. Biar angus. Biar ditelan oleh api. Karena engkau berani kurang ajar sama Tuhan. Tapi saudara-saudara, kalimat ini mengatakan. After I see all your creation so great. So tremendous, so wonderful. And then I ask a question. Who am I? What is man? Siapakah manusia sehingga engkau menilik dia? Engkau memelihara dia. Engkau memperhatikan dia. Ini namanya kagum kepada Tuhan. Jadi
Orang yang selalu pakai mulut memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, itu adalah orang yang selalu kagum akan anugerah Tuhan. Saudara-saudara, saya suka mendengar dari mulut anak pemuda, oh Tuhan agung, Tuhan ajaib, anugerahnya begitu besar. Kalau setiap kali saya mendengar anak muda yang mempunyai pikiran seperti ini, saya tahu ini anak muda akan diberkati oleh Tuhan. Karena dia bukan hanya melihat dunia yang dicipta oleh Tuhan, dia melihat Sang Pencipta begitu ajaib adanya. Saudara-saudara, when I see your glory, oh, you're great. How great thou art. Semua, 1, 2, 3. Saudara, dari mulutmu, berapa kali seumur hidup engkau mengatakan Tuhan besar? Oh, Tuhan besar, Tuhan ajaib, Tuhan begitu agung. Saudara-saudara, apakah engkau melihat sesuatu? Gini aja, gitu aja. Itu kurang ajar. Orang yang melihat keajaiban, melihat keunggulan, melihat kebesaran sesuatu, dan tidak sadar apa bedanya dia sama anjing. Kalau engkau melihat gunung yang besar, tinggi sekali ya. Engkau melihat gunung meletus, wih dahsyat sekali ya. Engkau melihat gempa bumi, engkau wih menakutkannya. Engkau melihat tsunami, engkau gemetar setengah mati. Engkau melihat alam semesta, engkau kagum kebesaran Tuhan. Saya mau tanya, ada tidak anjing yang melihat matahari? Adakah kucing melihat kebesaran Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan? Tidak. Karena apa? Dia binatang. Dia adalah hewan. Dia adalah makhluk yang tidak mempunyai rohani, tidak mempunyai kesadaran, tidak mempunyai ucap syukur, tidak mempunyai kekaguman. Saudara-saudara, saya mau menemukan siapa yang selalu kagum anugerah Tuhan. Who always feel amazed, you surprised, you're so astonished by the grace of God. Orang yang baca kitab suci, wah, baca anugerah Tuhan, oh, menemukan segala sesuatu, bersyukur kepada Tuhan. Orang seperti itu yang dicari Tuhan. Orang seperti itu akan bersyukur, akan mengabarkan Injil, akan selalu memuliakan Tuhan. Dan itulah yang saya cari. Saudara-saudara, melihat ini, tidak ada apa-apa. Siapa ini? Itu apa? Selalu menghina, meremehkan, selalu merasa biasa dari anugerah Tuhan. Itu orang kasihan sekali. Saudara-saudara, dari kecil saya belajar mengagumi anugerah Tuhan. Dari kecil saya belajar merasa surprise, merasa Tuhan begitu besar. Sesudah itu saya coba bikin lagu memuji Dia. Coba saya khotbah mengutarakan kebesaran. Coba saya bersaksi, mari kita merenungkan cinta Tuhan. Karena mengerti anugerah Tuhan, sudah mengerti anugerah Tuhan, makin mengerti kebesaran Dia, akibatnya makin sadar kekecilan diri. The more you feel and realize how great is God, at the same time you realize how small you are. Ini namanya bandingan. Saudara-saudara, kenapa kita tidak rasa Tuhan hebat? Karena kita tidak lihat kebesaran Dia. Kita tidak lihat kemuliaan Dia. Kita tidak lihat keagungan Dia. Kenapa kita sombong? Karena kita rasa diri lebih hebat dari orang lain. Saudara-saudara, who is man? And what is man? What is the meaning of human life? Apa arti hidup? Saya kan hidup di dunia. Kalau saya merasa Tuhan itu besar sekali, dan saya sadar saya kecil sekali, bolehkah saya melupakan anugerahnya? Bolehkah saya memuji kebesarannya? Bolehkah saya tidak kagum dan berterima kasih karena Dia memang begitu mulia dan hormat? Saudara-saudara sekalian, bedanya orang Yunani dan orang Ibrani. Orang Ibrani melihat ciptaan Tuhan, mikir Tuhan, lalu mau kagum, mau puji Tuhan. Maka ditemui mazmur-mazmur yang begitu indah di dalam kitab suci. Mazmur-mazmur ditulis oleh orang Ibrani yang kagum kepada Tuhan. Tetapi sama-sama Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu. Bangsa Ibrani kagum, puji, haleluya.
bersyukur, hormat, mulia, kembali kepada Tuhan. Orang Yunani tidak memuliakan Tuhan. Dia menyelidiki, lalu hitung-hitung, dialektika, hitung-hitung dengan itu deduksi, induksi, perhitungan, spekulasi. Lalu sesudah itu menjadi logika. Bedanya Ibrani sama Yunani, Ibrani adalah kebudayaan kagum. Yunani adalah kebudayaan menyelidiki. To praise God and to research world. Ini bedanya. Saudara-saudara, waktu orang Ibrani mengkagumi ciptaan Tuhan, mereka menjadi beriman kepada Tuhan, menjadi memuji Tuhan, menghormati Tuhan, memberi kemuliaan kepada Tuhan. Mereka menjadi orang yang selalu kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Akhirnya menjadi orang yang beriman. Nah, saudara-saudara, bedanya Ibrani dan bedanya orang Yunani, orang Ibrani beriman kepada Tuhan. Orang Yunani berpengetahuan kepada ciptaan Tuhan. I believe and I know. I believe God and I know, understand His creation. Ini bedanya, saudara-saudara. Di dalam dunia ini ada dua macam kebudayaan. Satu macam kebudayaan melintasi ciptaan menuju kepada Sang Pencipta, God. Man, creation. Saya tanya kepada saudara, Allah, manusia, ciptaan. Saya taruh yang mana paling tinggi? Allah. Allah. Lalu manusia. Lalu alam. Semua ikut saya ya. Allah, manusia, alam. Di mana Allah? Atas. Di mana alam? Bawah. Di mana manusia? Tengah. Benarkah urutan ini? Benar gak? Atau mesti Allah, alam, baru manusia? Manusia sama alam besar mana? Kau tahu? Karena itu tidak ditulis begitu. Allah, manusia, alam. Kenapa manusia di tengah? Memang Allah menciptakan alam untuk manusia. Dan alam dari Allah. Dan manusia dicipta untuk Allah. Lihat panah di sini. Allah menciptakan alam dulu. Terakhir baru cipta manusia. Dan Allah mencipta manusia untuk dirinya Allah. God created the universe for man. And God created man for him. Di sini Allah tempat yang paling tinggi. Alam di bawah tempat yang paling bawah. Manusia di tengah. Saya tanya lagi. Alam sama manusia besar mana? Sekali lagi. Alam sama manusia besar mana? Besar apa? Cuma 50 kilo kok besar sih? Alam itu ribu miliar ton. Besar mana? Besar alam secara materi, secara jasmani, secara posisi di dalam dunia kelihatan benda. Tapi secara rohani manusia sama alam tinggi mana? Dari mana tahu? Semua dari pasal ini ya. After I see your creation, that you put you by your fingers, everything is created like this. And I see man, and I ask, what is man? Engkau menciptakan alam semesta, lalu engkau mencipta manusia. Sekarang saya mau tanya, apa sih manusia? Siapakah anak manusia? Kenapa engkau menilik dia? Jadikan dia menguasai segala yang kau ciptakan. Engkau suruh manusia menguasai ikan di dalam laut. Engkau suruh manusia menguasai burung di udara.
maka manusia itu adalah lebih tinggi daripada burung di udara, lebih tinggi daripada binatang di bumi, lebih tinggi daripada ikan di laut. Engkau jadikan manusia jenderal, seluruh ciptaan yang hidup serahkan kepada manusia, sehingga manusia lebih tinggi daripada alam. God, man, and universe. God, man, and the nature. Saudara-saudara, Allah lebih tinggi dari manusia semua. Manusia lebih tinggi dari alam semua. Alam untuk manusia. Manusia untuk Allah. Patong, memang inikah urutannya? Ya. Memang inikah ajaran Alkitab? Ya. Maka engkau melihat Allah di atas, alam di bawah, dan manusia di bawah. Lalu alam di bawah, lalu manusia di mana? Manusia di tengah-tengah sini. Ini kamu, ya. Manusia di tengah, Allah di atas, alam di bawah. Lalu bagaimana? Saya harus, dengar ya, mentaklukkan alam supaya alam di bawah saya, tapi saya harus menyembah Allah supaya Allah di atas saya. Inilah manusia yang beres. The man's position is under God and above the nature. Inilah manusia. Kau sekarang masih teenagers, baru umur 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Engkau ingat, engkau di bawah Allah dan engkau di atas alam. Dengar ya, Indonesia indah sekali. Allah, mulutnya bagaimana? Allah. Apa? Buka ya. Dan yang di bawah alam, mulutnya bagaimana? Tutup ya. Ya, saya menyembah Allah semua. Terbuka untuk Tuhan ya. Dan saya menguasai alam semua. Saya menguasai alam. Jadi Allah di atas, alam di bawah. Saya menaklukkan diri kepada Allah dan saya menaklukkan alam di bawah saya. Saya adalah manusia yang harus mengikuti apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan dengan urutan yang ditentukan. Allah di atas saya, alam di bawah saya, sehingga saya menguasai alam supaya dia melayani saya dan saya mentaklukkan diri supaya dia melayani Tuhan Allah. Saudara-saudara, di bawah saya ada dunia alam, di atas saya ada dunia Allah. Dan saya di mana? Saya berada di tengah-tengah kedua wilayah ini. Wilayah di atas ada wilayah yang tidak kelihatan. Wilayah di bawah ada wilayah yang kelihatan. I am created in between the two realms. The visible realm is called nature. The invisible realm is of God and His Spirit. Nah di sini, where am I? I'm here. Saya ada di sini. Lalu saya sekarang bersandar kepada siapa? Kalau saya bersandar kepada alam, karena saya perlu makan. Makan dari mana? Dari tanah. Tanah apa? Tanah sawah. Saya makan beras. Saya makan jagung. Saya makan sayur. Saya makan apa saja. Makan ikan. Saya makan sapi. Ini semua di alam suplai kepada saya. Dari alam adalah untuk saya. Tapi saya adalah untuk Tuhan Allah. Alkitab mengatakan, apakah kita bersandar hanya kepada dunia ini? No. Man doesn't live depend only to the bread. Manusia bukan hidup hanya bersandarkan apa? Manusia tidak hidup hanya bersandarkan roti saja. Bukan roti, mesti ada sajanya. Manusia bukan hanya bersandarkan roti saja, tapi bersandar apa? Firman Tuhan yang setiap kalimat keluar dari mulutnya Tuhan. You does not live
only depend on the material world, only depend on your food, but you depend on every word spoken out from the mouth of God. Saudara-saudara, sehingga di sini ada firman, di bawah adalah makanan. Di sini adalah the living word of God and the material food of the earth. Saudara-saudara, hidup bersandar kepada firman. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Allah bukan hanya bersandarkan roti, makanan yang dari bawah saja. Itu sebab engkau ikut NRITC. Saudara-saudara, enak tidak ikut NRITC? Jujur. Enak tidak? Tidak enak, Pak. Makannya tidak enak. Mandinya antri. Kebelet orang itu belum keluar. Pak, tidak enak, Pak. Saya tidak enak. Saya tidak mau. Saya mau pulang. Oh, banyak orang kepingin pulang rumah. Di rumah enak. Di rumah itu tidak usah antri. Di rumah makanannya boleh dipilih. Kalau kurang bagus makanannya, pembantu dimarah-marahin. Di sini, kok tidak enak? Memarah, tidak tahu pembantunya di mana. Mau ketuk pintu, orang mandi belum keluar. Engkau tidak enak. Tapi ingat ya, kau hidup tidak bersandarkan roti saja. Kau hidup tidak hanya hidup secara materi, kamar enak, tidur enak, makan enak. Engkau hidup karena engkau perlu apa? Firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap kalimat daripada Allah. Saudara-saudara, hari ini engkau dari pagi sampai sekarang dengar. Sudah dengar banyak firman Tuhan. Kalau diam firman Tuhan, engkau bisa meresap. Engkau bisa menerima. Engkau bisa mengerti. Engkau seumur hidup akan dapat berkat banyak. Amin. Tapi kalau engkau tidak mendengar, tidak peduli, cuma marah-marah karena kurang enak, engkau akan menipu sendiri, menjadi remaja yang tidak ada gunanya. Saya berkata kepada saudara, waktu saya masih belasan tahun, saya ikut kebaktian yang penting-penting. Saya dengar firman Tuhan masuk ke dalam hati dan merubah hidup, menjadikan saya seumur hidup berada di dalam tangan Tuhan. Dan sekarang saya sudah memberkati dengan khotbah saya kepada lebih 32 juta manusia. Ini semua bukan main-main. I have been blessing for 32 million people. Sudah berkhotbah di 600 kota. Dari New York, London, Paris, Frankfurt, dari Sydney, Melbourne, seluruh dunia. Kota yang paling besar saya sudah pergi. Dan di dalam 2 tahun ini saya akan kelilingi kampung-kampung kecil, kota-kota kecil. 100 kota di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena apa? Hidup bukan hanya memuaskan diri. Hidup membagikan anugerah kepada orang lain. Saudara-saudara, mari kita kembali membaca ayat-ayat di sini. Semua buka lagi Mazmur ke-8. Kita membaca bersama-sama. Dari ayat kedua dan seterusnya. Semua buka suara. Semua membaca. Semua berkata di hadapan Tuhan. Semua 1, 2, 3. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Semua, jika aku melihat langit-Mu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatkannya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba,
lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Saudara-saudara, saya hari ini sebentar lagi akan mengakhiri khotbah yang perdana di dalam satu seri ini menurut Mazmur pasal ke-8. Aku melihat, sudah aku melihat, aku sadar. Sudah aku sadar, aku memuji. Di sini lihat, sadar, memuji semua. Perhatikan seumur hidupmu, engkau harus melihat tangan Tuhan bekerja begitu banyak hal yang ajaib. Dan engkau sudah melihat, engkau harus sadar. Bedanya orang sudah lihat dan sadar, dan mereka yang lihat dan tidak sadar, yaitu berapa peka rohaninya. Saudara-saudara, setelah engkau melihat semua ini, engkau perlu kesadaran. Setelah engkau mendengar khotbah-khotbah ini, engkau perlu kesadaran. Engkau memuji-muji Tuhan, baca ayat-ayat, engkau perlu kesadaran. Engkau menemukan segala ciptaan karya Tuhan, engkau perlu kesadaran. Sadar apa? Sadar hubungan antara engkau dengan Tuhan Allah. Oh Tuhan, saya sadar engkau ada. Oh Tuhan, saya sadar saya ada. Oh Tuhan, saya sadar saya berada menghadapi keberadaanmu. Oh Tuhan, saya sadar engkau begitu besar dan saya begitu kecil. Bukan saja demikian, Tuhan, saya sadar saya tidak layak. I am an unworthy man. I'm so tiny. I'm so shameful. I'm so dirty. Saya begitu kotor. Saya begitu najis. Saya begitu lemah. Saya begitu tidak layak. Saudara-saudara, tetapi engkau yang begitu besar, yang begitu agung, engkau masih mau memelihara saya. Engkau masih mau memperhatikan saya. Engkau masih mau mencintai saya. Di situ timbullah satu respons, satu pengertian bersyukur kepada Tuhan. Satu penerimaan anugerah Tuhan. Sesuatu reaksi beriman kepada Tuhan. Jika engkau ikut kebaktian terus, tapi tidak ada kesadaran, tidak reaksi kepada Tuhan, engkau telah buang waktu di sini. Engkau telah membuang waktu pendeta-pendeta yang khotbah kepada kamu. Karena engkau tidak sadar dan engkau tidak mempunyai pengertian bagaimana reaksi kepada Tuhan. Saudara-saudara, sadar, sesudah itu engkau bersyukur kepada Tuhan. Praise God. Puji kepada Tuhan. Karena dia adalah Tuhan yang sejati. Dia adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mencipta. Tuhan yang memberi anugerah. Tuhan yang menilik. Tuhan yang memberi kasihan kepada kita. Tuhan yang memberikan cinta kepada kita. Saudara-saudara sekalian, maukah engkau menjadi anak yang dari masih remaja sadar kehadiran Tuhan, sadar kebesaran Tuhan, sadar anugerah Tuhan, dan sadar berapa tidak layak engkau akhirnya toh sudah diberikan anugerah berkat daripada Tuhan. Maukah saudara? Maukah saudara? Malam ini kita belajar sadar dan bereaksi kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam Tuhan. Pada waktu semua tunduk kepala, dan saya minta saudara mengingat kembali kalimat-kalimat yang penting yang sudah kita melintasi pada malam ini. Kita mengetahui alam semesta dicipta oleh Tuhan. Dan Tuhan mencipta alam semesta bukan lebih tinggi dari kita. Justru dicipta untuk kita, di bawah kita. Tuhan menciptakan kita jauh lebih tinggi daripada alam semesta yang dicipta di atas kita. Dan kita mempunyai kedudukan lebih tinggi dari alam semesta. Waktu kita banding dengan alam semesta, kita merasa diri begitu kecil, begitu hina, begitu remeh.
Tapi kita mengetahui bahwa kita dicipta, diberikan Tuhan kehormatan, kemuliaan. Lalu kita boleh memberikan reaksi kepada Tuhan. Saudara-saudara, siapa yang berkata Tuhan, saya sadar, saya terlalu kecil di hadapan Tuhan. Saya sadar, saya tidak layak. Saya sadar, saya orang berdosa di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesadaran, memberikan kekaguman, dan memberikan kepada aku reaksi yang baik kepada Tuhan. Ada orang demikian, engkau sadar dirimu kecil, remeh, tidak layak, najis. Dan engkau minta Tuhan menerima engkau. Ada orang demikian. Coba acungkan tangan saudara. Siapa berkata, saya sadar, saya kecil. Saya sadar, saya tidak layak. Tuhan terimalah saya. Angkat tangan saudara. Siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Sekarang saya minta semua siapa saja yang ikut di dalam kebaktian ini. Semua bangkit berdiri. Setiap orang berdiri. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Sekarang ikut saya berdoa satu kalimat demi satu kalimat. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang agung, Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang kekal. Engkau telah menciptakan segala sesuatu dengan keajaiban-Mu, dengan kuasa-Mu, dan menyatakan kemuliaan di dalam ciptaan-Mu, sehingga seluruh alam semesta juga boleh memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, pada malam ini saya sudah datang kepadamu, saya sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya perkataan-perkataan dari Alkitab menghidupkan rohani saya, memberi pencerahan kepada saya. Karena manusia hidup bukan bersandarkan roti saja, melainkan bersandarkan setiap kalimat firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Terimalah doa saya. Dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.